Iya, jadi memang dalam kasus seperti yang ditanyakan ini memang saya kira sering ya kita dihadapkan ataupun ditanyakan dengan masalah yang seperti ini. Ya perlu kita timbang juga maslahat dan mafsadatnya gitu kan. Artinya antara apa namanya ini maslahat dan mudaratnya bagaimana gitu. Itu tadi apalagi ibu sudah tua gitu kan. Memang betul dia sudah paham sunnah walaupun tidak mendalam, tapi yang namanya orang tua mungkin perasaannya apa ya tidak kuat menghadapi yang namanya keluarga gitu kan. Apalagi mungkin dari keluarganya ya mungkin banyak yang nggak kenal agama, banyak yang jauh dari agama, nggak mengerti sunnah, belajar apa lagi nggak mau dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam perkara ini ya mungkin saudara penanya tetap saja membantu ibu, tapi yang namanya ingkar mungkar itu kan tetap. Karena kan kemungkaran yang namanya 1000 hari saya kira itu 3 tahun ya. Haulnya itu berarti haul tahunan termasuk tahunan ini kan udah 3 tahun 1000 hari itu biasanya 1000-an itu karena ada dia 40 hari 7 hari 40 hari 100 hari ini 1000 harinya gitu. Nah maka dalam perkara ini kita lihat mafsadat dan mudaratnya, apalagi kita menimbang ibu tadi udah sepuh tapi ya itu tadi keluarga yang ini ya mungkin dibantu saya tetap, tapi ingkar mungkar itu tetap. Dengan apa kita mengingkarinya? Dengan hati minimal. Ya, kita takut tadi kalau kita mungkin lari dari situ, nggak ikut, nggak terlibat, takutnya ibu jadi kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya gitu kan. Ini maka saya katakan perlu untuk dilihat maslahat dan mafsadatnya. Jadi memang ada kata para ulama fiqh dakwah itu perlu kita lihat gitu. Jangan karena kita ingin menegakkan sunnah akhirnya banyak hal yang jadinya rusak gitu kan. Tadi itu kan hubungan keluarga kan sangat penting ini kan. Ya, bisa jadi ini sebagai sarana kepada penanya juga untuk mendakwahkan sunnah pelan-pelan. Jadi kan hatinya dulu nih kita rangkul gitu kan. Kalau hati saja pun tak bisa kita rangkul, kita berjarak gitu. Bagaimana kita bisa mendakwahkan dengan dakwah kepada orang lain? Makanya Nabi SAW itu kan luar biasa apa namanya ini gangguan, siksaan, bahkan cemoohan dan lain sebagainya. Tapi Nabi bertahan saja di situ. Maka kan Nabi ketika keluar dari kota Makkah ke Madinah, beliau sangat cinta dengan kota Makkah ini. Laula anna qaumiki yukhrijunani ma kharajtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bukan kaummu yang mengeluarkan aku dari di sini, aku tidak akan mau keluar gitu. Ketika beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Artinya bahwa Rasulullah SAW meskipun dengan begitu sangat banyak rintangan dan alar yang menghalangi beliau dalam jalan dakwah, beliau bertahan gitu. Nah, begitu. Jadi intinya bahwa kalau yang seperti ini dilihat maslahat dan mafsadatnya, ya, maslahat dan mudaratnya. Jadi saya kira perlu dilihat sehingga dengan demikian nggak mengapalah dibantu dulu, tapi itu tadi ingkar mungkar itu tetap meskipun hanya dengan hati. Wallahu taala.